Cuma dia bertanggung jawab dulu apa yang dilakukan dulu di dunia. Ya, dia ibaratkan baju ini kotor, tapi baju ini tetap akan bisa masuk ke lemari karena kotor dicuci dulu. Tapi tetap setelah dicuci pasti masuk ke tempat itu, ke lemari. Ya, makanya apa? Bertobat. Kalau orang ya tobat, kalau dia belum bertobat dicuci nanti. Kecuali dia sudah nyuci di dunia, apa? Dia dosa bertobat kepada Allah. Maka Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya, kalau kita berdosa, banyak dosa, bertobatlah kepada Allah. Kalau tidak bertobat, ya akan dicuci nanti di akhirat. Mendingan nyuci di sini saja di dunia. Gitu ya. Nah terus para nabi semuanya sama kunci surga itu. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ila annahu la ilaha illa ana fa'bud. Langsung dimute. Tenang, sabar ya. Karena orang bertanya ini harus kita jelaskan. Mau tidak mau dijelaskan. Suka gak suka dijelaskan. Semua para nabi yang aku utus, aku perintahkan mereka supaya mentuhankan aku dan hanya menyembah aku, kata Allah. Makanya Nabi Muhammad menyampaikan kalimat ini. Ingatlah, la ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau kamu ingin masuk surga, tuhankanlah Allah. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Ya, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17:3. Sama, kunci surga menurut Yesus mengenal Allah dan mengakui Yesus sebagai utusan. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, sama. Kunci surga la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusannya Allah. Itulah kunci. Ya, gitu. Semua para nabi ini semua. Tidak ada ajaran samawi kalau kamu ingin masuk surga tuhankanlah aku, gak ada. Tapi tuhankanlah Tuhan yang mengutus aku. Coba periksa semua. Musa, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus, Markus 12:29. Hukum yang terutama. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad, Al-Ikhlas ayat 1, atau Qobun ayat 13, Al-Mu'minun ayat 36 ya. Apa di situ? Allahu la ilaha illahu. Allah lah, tiada Tuhan selain Dia. Yang Esa, wahdah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Sama para nabi itu. Itulah kunci surga. Kalau masalah syafaat itu, tunjangan itu. Maksudnya gini loh. Misal kita ibadah, puasa, sholat, kadang-kadang puasa kita gak khusyuk, cuma melakukan kewajiban. Ya, gimana kita mau diandalkan ibadah kita untuk masuk surga? Maka butuh tunjangan. Ya, apa syafaat? Syafaat itu bisa lewat Nabi Muhammad. Ada hadisnya. Mana hadisnya? Orang yang dapat syafaat dariku adalah orang yang banyak baca sholawat kepadaku. Yang kedua, syafaat itu bisa lewat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'til yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran ya di hari nanti di akhirat nanti syafi'an li ashabihi, menjadi penolong syafaat li ashabihi bagi pembacanya yang membaca. Gitu ya. Itu tunjangan. Makanya kita, ya Allah, saya kalau mengandalkan ibadah, wong ibadah saya seperti ini, sholat gak khusyuk, cuma memenuhi kewajiban doang. Kalau tidak dibantu dengan syafaat, kalau saya tidak baca Quran, tidak banyak baca sholawat, ibadah saya seperti ini, kan gitu. Akhirnya kita banyak baca sholawat, banyak baca Quran. Dan semua para nabi itu bisa beri syafaat kepada umatnya. Gitu ya. Oke. Silakan. Tapi ini Pak Ustadz nggak usah jawab dulu ya, nanti sekalian ya. Setahu saya gini Pak Ustadz, Abraham gitu ya, Abraham dan semua para nabi, Elia, Elisa gitu ya, itu tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat kan ya Pak Ustadz.
Nah, terus berikutnya ini, yang saya pelajari sedikit gitu, dan saya temukan baik di Bible maupun di hadis tapi tidak di Al-Quran, ternyata ada cara tanpa dua kalimat syahadat itu kok bisa langsung masuk ke surga tanpa dicuci-cuci laundry itu, gitu Pak Ustadz. Nah, nanti Pak Ustadz jawab sekalian ya. Ini saya temukan, kalau saya salah pengertiannya tolong dikoreksi ya Pak Ustadz ya. Iya. Di hadis apa ini, Ahmad gitu ya, Munas Ahmad kalau nggak salah di nomor 16245. Ini juga sering ditanyakan sama Oten. Ya, Rasulullah dan sebagainya menghisap lidah atau mulut Al-Hasan sin ai, dan sesungguhnya tidak akan disiksa lidah atau mulut yang telah dihisap oleh Rasulullah. Nah, dengan dihisap lidah ini kan ternyata tidak perlu dicuci di laundry atau di apa, itu bisa langsung auto masuk surga. Nah, ini pengertian saya salah atau benar? Silakan Pak. Oke. Jadi hadis-hadis kayak gitu tuh banyak. Ya. Itu keutamaan nabinya, sama dengan gini. Ya. Apa? Man shoma Ramadhana imanan wa tisyaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Atau man qoma Ramadhana imanan wa tisyaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, maka dengan keadaan iman dan mengharap pahala, maka semua dosanya berlalu dimaafkan. Itu keutamaan. Ya tetap kita jangan gini, ya udah cukup ini aja lah. Kan sudah dihapus dosa-dosanya. Akhirnya kan orang seperti itu nanti. Jangan di-framing gini. Kan bisa masuk surga. Ya, dengan cara apa? Menghapus dosa, cukup puasa Ramadan doang. Akhirnya framing gitu nanti seperti Anda ini. Tidak, itu bahas keutamaan. Tetap kita harus melakukan amal, ya, hindarin dosa, tetap. Gitu loh. Wong hal-hal hadis-hadis kayak gitu keutamaan. Ya. Karena kalau orang tidak ngerti nanti, ya sudah. Kan man soma Ramadan. Ya. Oh, maksudnya Iya, Pak hadis Ustadz itu. ini enggak, Iya sorry, tetap. Pak Ustadz. Hmm. Sorry saya potong Pak Ustadz. Nah, maksudnya dari hadis ini kan sahih. Maksudnya Iya. berarti ini VVIP hanya khusus untuk cucunya Muhammad ya? Tidak berlaku buat Pak Ustadz dan teman-teman Islam lainnya? Bukankah dengan cara dihisap lidahnya nggak perlu masukkan cuci laundry kan? Lebih enak. Syahadat itu. Yang kedua gini ya. Anda coba tampilkan ayatnya. Karena gini hadisnya. Karena Nabi menghisap Hasan Husain itu gini loh ya hadisnya itu. Nabi ini kalau mencium Hasan di lehernya, tapi kalau mencium Husain di bibirnya. Akhirnya Hasan ini mulut kalau Hasan. Ibaratkan cemburu lah ya. Wahai ibu katanya, kenapa kakek kalau mencium kok gak sama? Ya. Nah, kalau mencium kakak kok leher, kok mulut, kalau saya kok leher, itu. Akhirnya Fatimah bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini loh Hasan dan Husain ini cemburu karena ciumnya gak sama. Akhirnya kata Rasulullah, gini Fatimah, saya mencium Hasan lehernya, mulutnya, karena saya tahu nanti dia dibunuh dengan cara diracun oleh orang kafir. Sedangkan Husain saya cium lehernya, karena dia nanti matinya dipenggal. Jadi Rasulullah itu sudah diberi nubuat lah sekarang kan ya. Dia tahu, makanya ketika ya Allah nanti cucu saya ini matinya seperti ini, dia diracun. Makanya setiap Nabi nyium cucunya masih kecil itu, dicium bibirnya. Kalau Husain lehernya, karena saat nanti dia dipenggal beneran itu. Di Karbala itu dipenggal beneran oleh orang-orang munafik itu. Nah, kalau atau ada hadis-hadis seperti Anda baca, jangan langsung di framing, ya sudah. Berarti cukup itu, tidak boleh melakukan apa-apa. Justru Husain dan Hasan ini ibadahnya mengalahkan siapapun itu. Ya. Jadi kalau di framing ini, berarti tahta. Cukup dong dengan dia dihisab dengan Nabi khusus untuk dia, berarti dia masuk surga VIP apalah. Buktinya Husain ibadahnya itu tambah luar biasa, jauh daripada ulama, kiai. Ya.
Karena bukan diartikan seperti itu. Kalau langsung seperti yang Anda pahamkan, otomatis dia tidak akan ibadah sudah. Nyatanya, malah lebih ibadahnya luar biasa. Maka hadis-hadis seperti itu keutamaan. Ya gitu. Oke, silakan. Ya, berarti maksudnya gini, dia kan dieksekusi entah itu di apa kepalanya lepas gitu ya, atau diracun dan sebagainya. Apa memang perlu harus sampai dihisap lidahnya sampai dia bisa masuk surga? Bukan dihisap itu. Sampai bilang dihisap. Itu terjemahannya. Dicium. Kan tidak masalah cucu. Ada orang kakek sayang ke cucunya masih kecil. Dia tahu suatu saat cucu saya akan dibunuh dengan cara seperti. Andaikan nanti dipotong tangannya, ya mungkin dikecup tangannya, dicium tangannya. Oh, berarti Jadi, terjemahannya ini salah ya Pak Ustadz ya? ya tidak ada dihisap gitu. Intinya dicium. Nomor 2 itu cucunya. Nah sekarang secara logika, andaikan Anda seorang kakek tahu seperti itu, coba apakah gak sedih melihat sudah diberitahu oleh Allah bahwa dia nanti cucumu ini yang karena Rasulullah sangat sayang ke Hasan Husain itu. Tapi kadang-kadang saya dengar kepriming orang Kristen dari dulu, mengaji masa Nabi mencium sesama laki-laki, tidak ngerti. Bahkan di framing menghisap apalah. Padahal hadis ini luar biasa hadis ini. Karena tertulisnya dihisap, berarti kalau Pak Ustadz bilang dicium, berarti terjemahan ini salah. Saya luruskan aja, oh berarti terjemahannya salah. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Bahkan maksudnya, andaikan hisap apalah, tidak masalah sebenarnya cucunya kok. Karena memang Nabi tahu dia nanti akan mati diracun. Gitu. Mati diracun, jadi untuk apa namanya, untuk menetralisir ini dengan dihisap ya, dengan cara seperti itu. Tapi maksudnya gini ya, saya tidak gini loh bang, masa bang ya, misalnya ya Anda sayang ke cucu atau anak yang Anda sayangi, Anda tahu nanti dia akan ditembak keningnya, pasti ya Allah ketika kita melihat cucu kita keningnya, ya Allah ini yang nanti ditembak kena sininya, dikecup. Coba apa salahnya kayak gitu? Coba kalau kita pakai logika, wajar nggak itu? Ya enggak wajar kalau sampai cium bibir atau cium lidah hisap itu, ya enggak wajar bagi saya sih Pak Ustadz. Lo enggak wajar. Anda seorang kakek sayang ke cucunya. Anda tahu suatu saat nanti akan ditembak lehernya. Lalu setiap Anda gendong cucunya, Anda kecup. Ya Allah, itu. Nanti suatu saat cucu akan ditembak keningnya. Di mana salahnya? Loh kalau kening nggak apa-apa Pak, ini mulut Pak Ustadz. Ini mulut. Karena yang diracun mulut. Bukan telinga yang diracun. Maksudnya gini. Sudah. Anda ini. Udah silakan nanya lagi apa lagi. Sudah. Yang penting ini. Udah. Yang penting orang yang dibawa paham. Nah, saya tidak pengaruh sampean. Kalau kamu debat dengan saya tentang Bible, jangankan kamu, pendetamu pun tidak mungkin berani itu. Oh ya Pak Ustadz, berarti nanti dikoreksi aja ya Pak Ustadz ya. Ya silakan. Yang saya garis bawah di sini, ternyata Muhammad punya kuasa juga dengan mencium bibir tadi, itu bisa masuk ke surga tanpa 2 kalimat syahadat. Tapi bukan memframing berarti tidak boleh buat amal ya, tidak boleh ibadah ya, bukan begitu. Terus apa lagi? Mau nanya apa lagi? Ya, yang kedua yang menurut Bible begini Pak Ustadz. Pak Ustadz kan juga percaya Nabi Ilyas ya, atau kalau di tempat kami itu Elia kan. Ya terus. Nah Pak Ustadz kan percaya 2 kunci surga itu kan kalimat syahadat dan doa syafaat ya. Nah sedangkan di Alkitab saya di dalam Matius sebentar ya, Lukas 11 ayat yang ke-9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka aku akan mendapat, ketoklah maka pintu itu akan dibukakan bagimu. Maksud saya begini Pak Ustadz, saya kepengen berdoa kepada Tuhan Yesus gitu ya. Kalau memang Yesus itu Tuhan, dan saya minta kunci surga itu dibatalkan, 2 kalimat syahadat dan syafaat itu menurut Pak Ustadz bisa atau tidak? Ya tidak, kan sudah diberi. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ila annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kunci surga semua para nabi itu sudah diberi untuk umatnya masing-masing. Apa? Mengenal Allah. Mau minta kunci apa lagi? Wong itu syaratnya. Oke, berarti makanya kuncinya, kalau saya pakai data Bible, Kristen tidak punya surga karena mentuhankan Yesus.
Tidak ada satu dalil pun, sudah tak obok-obok Bible itu sampai jadi bubur itu. Tidak ada. Kalau kamu ingin selamat masuk surga, Tuhankanlah aku Yesus. Gak ada. Yang ada itu Tuhankanlah Allah, Yesus utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:25, Matius 19:16. Ya, kalau saya pakai Yohanes 10:25, Apa itu? Yesus Apa? memberikan hidup yang kekal kepada Oke, saya. apa hidup kekalnya? Hidup kekal yang di mana Caranya? Yesus berada, di situ aku berada, Bang. Di Yohanes 14 juga. Nah, Coba maksud saya gini. baca satu-satu dulu. Oh, baca satu-satu. Oke. Ya, Saya coba. baca dulu di Yohanes 10 ya. Nah, Coba ya, mudah-mudahan ayatnya saya benar ini. Ya, Yohanes 10 ayat yang ke-28. Ya, sorry bukan 25. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, saya berdoanya sama Tuhan Yesus begini. Oke. Bahwa kalimat Yesus memberikan hidup yang kekal. Kan tadi sudah aku bilang, semua para nabi memberi hidup yang kekal, kunci surga. Caranya Tuhankanlah Allah, kan kata Yesus. Kan kunci surga itu. Loh, Kecuali gini, saya memberi hidup yang kekal bagi orang yang mentuhankan saya. Kecuali gitu bunyinya. Wong di situ cuma dia memberikan hidup yang kekal. Semua para nabi iya. enggak. Nabi Elia Cuma enggak pernah. caranya Nabi Elia iman enggak ini pernah- sebagai apa? Coba. Enggak, Nabi Elia enggak pernah ngomong aku berikan hidup yang kekal sama orang Israel, enggak. Tapi dia mentuhankan Allah enggak dia? Dia mentuhankan Tuhan yang mengutus enggak? Iya, dia kan Allah Abraham, Ya Ishak sudah, dan Yakub. selesai. Nah, makanya saya mengatakan begini Pak Ustadz, gini ya. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus, kalau Yesus itu bukan Tuhan, dia tidak akan mampu membatalkan kunci surga 2 kalimat syahadat itu, betul kan? Betul kan Pak Iya, Ustadz? Termasuk syafaat. Oke, saya berdoa itu, nanti kita akan Berdoa itu, ya percuma. nanti sama-sama. Ya, kan? Anda berdoa seperti apapun, kalau kamu tidak mentuhankan Allah yang dikenalkan Yesus, tidak bisa. Karena bagi saya gini Pak Ustadz, Allahnya Pak Ustadz dengan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub dan Israel berbeda. Oke, Nanti coba. tinggal ternyata Ya sekarang kita pakai data. Ayo. ini saya sudah baca begitu Pak Ya Ustadz. oke, sekarang gini aja gini. Itu enggak apa-apa. Allahnya Saya para pakai nabi, begitu. ini ya, Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Kristen. Sama enggak? Kalau Tuhannya Musa, Yesus dan Islam sama. Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4, Musa. Allah yang Esa, Markus 12:29, Yesus. Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa, Nabi Muhammad. Tidak kelihatan, Keluaran 33:20, Tuhannya Musa, Allah. Yohanes 5:37 tidak kelihatan, Tuhannya Yesus. Nabi Muhammad Al-An'am 103. La tudrikuhul absar. Tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, Tuhannya Musa. Tuhannya Nabi Muhammad tidak serupa dengan apapun, Asy-Syura ayat 11. Sekarang pertanyaannya, siapa Tuhannya Kristen? Ayo. Namanya tetap Allah Abraham, Ishak dan Yakub karena di dalam Matius 28 sudah dikatakan segala kuasa di surga Bukan dan Yesus. bumi diberikan kepada Tuhan. Bukan Yesus Tuhanmu. Enggak, Tuhan saya Tuhan Yesus. Nah, Abang begini Pak Ustadz gini. Enggak, yang jelas dulu. Tuhanmu ini Allah apa Yesus? Loh, Tuhan Allah itu Tuhan Yesus. Allah Abraham, Loh, di Ishak dan mana? Yakub. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ada di mana Bapa itu? Di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Ya, Dia makanya bukan Pak Ustadz Allah. baca Alkitabnya kurang lengkap. Kalau Pak Ya, Pak silakan, Ustadz bantah baca di pakai data. Matius, iya Matius, Bantah nanti pakai Pak Ustadz data. buka Matius 28 ayat 18 sampai Coba 20 baca, dikatakan segala Baca. kuasa di sorga dan di Oke. bumi Pak Ustadz. Segala kuasa. di sorga dan di bumi Oke, sudah. ada di tangan Segala sabar, Pak kuasa. Ustadz. Siapa yang kamu tuhankan? Misalnya. Tuhannya Tuhan Yesus. Karena Oke. kuasa di sorga dan di Nah, bumi oke. sudah diberikan kepada Oke, sekarang coba ada dua oknum ya. Nah, makanya saya katakan begini Pak Ustadz. Oke, tunggu Kalau dulu. kita Tunggu gini. Coba. Yesus diberi kuasa oleh Bapa. Siapa yang kamu tuhankan? Yang memberi kuasa atau yang diberi? Yang kamu tuhankan? Apalagi Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Bahkan ajarannya bukan dari dirinya. Yohanes 7:16. Ajaranku bukan dari diriku, tapi dari Allah, Tuhan yang mengutus aku. Mana yang kamu tuhankan? Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu yang kami tuhankan. Oke, Allah Yesus. itu adalah Allah Yesus Bapa. sebagai apa? Kamu imani sebagai apa Yesus? Yesus sebagai Tuhan.
Nah, Yesus ngaku aku utusan. Ya, Matius 15:24 diutus untuk Israel. Bapak yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Yohanes 5:37. Semua Markus nabi itu 6 ayat diutus 4, untuk seorang nabi, Israel. Tidak penyampai ada firman. Nggak bisa Anda. Makanya, mendingan pendeta Anda suruh dialog dengan saya. Kalau kamu udah punya dalil. Oke Pak Ustadz. Ini yang terakhir aja, setelah itu saya turun lah. Gini Pak Ustadz, nanti kita akan buktikan Pak Ustadz. Ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bagi saya klaim ya. Anggap saja bisa kesalahkan klaim itu. Itu bukan Allahnya SWT. Ya, nanti kita sama-sama di akhirat, Pak Ustadz akan menjadi saksi akan hal itu. Oke. Saya akan menjadi saksi akan hal itu. Sepakat ya Pak Ustadz ya, di akhirat nanti. Oke. Nanti Ngapain saya nunggu nanti? Uang sekarang aja bisa dibuktikan kok dengan data. Bukan dengan data Pak Ustadz. Kalau misalnya kita dengan data atau dengan kamu omongan, percaya itu ke tidak Yesus membuktikan nggak? apapun. Oke, Bagaimana sekarang kita kalau buktikan pembuktiannya sekarang. gini? Bisa dibuktikan sekarang, bisa. Coba saya nanya, kamu percaya nggak kepada Yesus? Percaya ya? Oke. Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Ayo, siapa? Ngapain nunggu nanti? Wong sekarang bisa dibuktikan kok. Nah, kalau pembuktiannya gini pakai bagaimana Pak Ustadz? Pak Ustadz kan tahu Musa, Pak Ustadz. Nah, Terus? 10 tulah itu kan jatuhnya kan di Mesir. Ya, kalau Tuhan Yesus itu bukan Tuhan saya, 10 tulah itu bisa datang jatuh di Yerusalem. Nah, demikian juga sebaliknya. Kalau Yesus itu Tuhan, 10 tulah itu sebagainya jatuhnya di Mekah. Bagaimana kalau Boleh. gitu? Allah Jadi kita Abraham, nggak Allah pakai Yakub. omon-omon. Pakainya Allah Tuhan Ishak, pilih itu saya Yesus atau namanya apa? ya. Bukan ke Saya situ atau abang arahnya. sebagai hambanya. Nah, Bang. makanya nanti di akhirat saya akan jadi Bang, saksi yang memberatkan. caranya Pak mencari Ustadz kebenaran itu akan bukan menjadi saksi gitu. untuk memberatkan saya. Nah, kita fair di Caranya sana, itu Ustadz. gini loh ya. Ini caranya cari kebenaran bukan gitu caranya. Saya beriman Caranya kepada Elia Nabi bagaimana Pak Muhammad. Ustadz? Caranya Nabi Ilyas bagaimana? Oke, Caranya sekarang Nabi enggak Ilyas. kamu jawab aja. Enggak, caranya Yesus Nabi Ilyas bagaimana menurut Pak Ya. Ustadz? Ilyas seorang nabi, dia mentuhankan Allah. Yesus seorang nabi mentuhankan Allah, punya kunci surga mereka. Gitu. Silakan yang lainnya, antri ayo. Naikkan lagi. Ini siapa ini? Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Mau dialog atau mau bertanya, Bang? Mau tanya nih. Langsung digas, Coba di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 itu siapa yang dikatakan itu? Umi itu tak? Ya, maksudnya gini, pertanyaannya begini. Yang dimaksud Umi itu umatnya apa nabinya? Oke. Jadi gini, Bang, kalau kita membahas tentang Umi ya, Umi ini banyak ayatnya. Kalau abang ini misalnya ya, abang memakai surat Jumu'ah tentang Umi. Sebentar. Salam. Tenang. Ustaz Arif sama Otak Waras sama Pak Tata. Nah, Selamat malam. selamat malam. Oke. Oke, Jadi, lanjut Pak Ustaz. Oke, kalau kita membahas Umi, mau pakai ayat yang mana? Saya urutkan ya. Pertama, Al-Ankabut ayat 48. Wa ma bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik lartabal mubtilun idan lartabal mubtilun. Ini membahas Nabi Muhammad. Dia diutus dia seorang utusan yang Umi, tidak pernah baca kitab-kitab Taurat, Injil, kitab-kitab lain. Ini Nabi Muhammadnya Umi ya. Atau di dalam surat Al-A'raf ayat 157 itu Nabi Muhammad Uminya. Atau diutus kepada Arab yang Umi, ada ayatnya. Yaitu sesuai yang abang baca tadi. Mana ayatnya? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Kaumnya di sini. Kaumnya. Iya. Kaumnya berarti umatnya ya? Memang orang, maksudnya Mekah ini Ummi, tidak punya kitab mereka. Ya, bukan ahli Ya, artinya- baca, bukan ahli tulis. Nabi diutus kepada mereka. Nggak, maksudnya di situ umatnya ya berarti ya? Umatnya. Kalau yang Ummi, yang untuk Nabi Muhammad Ummi, Al-Ankabut 48.
Iya iya. Jadi ayat ini al-Juma ini berarti umatnya yang Umi. Iya, diutus kepada umat yang ummi. Karena orang Arab pertama tidak suka baca tulis, mereka suka menghafal. Oke Kedua, teman-teman ya. mereka tidak pernah baca kitab-kitab, tidak ada. Di bawah teman-teman di bawah yang Umi itu umatnya umat Nabi Muhammad. Iya, kamu kan pakai Oke, Jumu'ah. setuju ya. Iya, saya tahu udah berarti semua clear ya. itu. Kecuali kamu nanya ke orang lain, tidak akan Iya iya dipilih iya. itu. Iya udah paham kok udah. Jadi udah jelas berarti umatnya Umi, termasuk Ustadz Atta gitu. Nah, Dan out. nah itulah framingnya di situ. Loh, kok framing? Loh, Tadi katanya umatnya. maksudnya dia setuju. saat itu diutus datang kepada orang Arab yang mana Arab itu ummi saat itu. Loh, umatnya ada berapa umatnya? Coba Umatnya baca. ada berapa? Kok masih Satu dapat? apa banyak? Ya. Orang Arab ini tidak pernah baca, tulis, ya, suka menghafal. Lalu Nabi Muhammad datang kepada mereka. Ya, gitu. Kamu umatnya Nabi Muhammad juga? Loh, kalau secara umat iya seluruh dunia umatnya Ya Nabi udah. Muhammad. Tapi Ya Nabi udah, kita Muhammad clearkan pertama kali aja. diutus di mana dia? Pertama kali dia muncul di mana menjadi utusan? Kepada. Ya udah, termasuk Ya sudah, umatnya semua ya itu selesai, kan? Umi. Nah Selesai. sekarang apa pertanyaannya lagi? Iya pada Nah, waktu itu. oke. Masa sekarang Ustaz Atta Umi? Berarti clear kan? Nah, udah berarti umatnya Ya Umi. udah, jangan penting ini bang. Anda mau ngeyeli apapun, Lagi. saya ini, abang ini sebagai alat. Alat Iya, iya, supaya iya. ilmu saya keluar. Iya Yang iya penting udah. yang di bawah yang paham. Ikro. Mau Ya, lanjut ya. planning, ingat ya kawan-kawan, itu tidak penting bagi saya. Iya, yang iya, penting yang di bawah yang paham. Iya. Oke, Oke. lanjut ya pertanyaan selanjutnya ya. Ya silakan. Mau nanya apa lagi? Oke. Jadi saya nanya itu pakai data gitu. Nah, ya udah, kamu udah selesai kan? Iya iya iya. Ini pertanyaan selanjutnya. Silakan. Apa lagi? Gini kan enak kita. Iya, ingat kawan ya, ingat tolong di bawah. Tata tanya balik, ngapain saya tanya balik ke mereka? Mereka tidak paham Bible. Ya kita tanya aja kan enak bertanya. Iya, makanya saya tidak tega kalau saya nanya. Di surah Al-Baqarah ayat 34. Apa yang mau Di sini dikatakan? kan dikatakan diperintahkan kepada para malaikat untuk bersujud. Terus, Betul. Nah, yang disuruh sujud malaikat. ya, Nah, terus, iblis ini kan bukan golongan dari para malaikat. oke, terus, Ya wajar lah dia tidak bersujud. Orang oke. yang disuruh sujud kan para malaikat. Pertanyaannya, apakah iblis ini dari golongan malaikat? Oke, Jawab. oke. Jadi gini bang, di ayat yang lain kan sudah dijelaskan. Ibaratkan gini loh. Di situ ada Ajazil dengan malaikat. Ajazil ini belum iblis, masih belum. Ajazil ini minal jin, taat kepada Allah seperti malaikat. Karena mereka ini para malaikat ngomong, ya Allah, ya, qalu atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa engkau membuat manusia di bumi, ya Allah? Kenapa bukan kami saja yang diutus ke sana? Takutnya mereka nanti membuat kerusakan. Akhirnya Allah mengatakan, berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada engkau malaikat. Akhirnya pas diciptakan, coba Adam sebutkan nama-nama di bumi, maka Adam tahu semuanya. Ketika malaikat menjawab, saya tidak tahu ya Allah, ya kecuali engkau beritahu. Ya sudah, bukankah saya sudah mengatakan aku lebih tahu daripada kamu? Makanya inilah kelebihannya Adam. Ya udah sekarang sujudlah. Apa? Oke, Ini sudah. pertanyaan simple. Ya Kok udah, ya jawabannya? makanya biar kamu tahu kronologinya, biar tahu. Nah, ketika semuanya sujud, apa kata Allah? Wah iblis, kenapa kamu tidak sujud? Apa katanya dia? Apa? Saya bukan malaikat. Kecuali dia gini, oh ya Allah, aku juga ya. Oke. Kecuali gitu. Tunggu sebentar. Ya. Apakah iblis ini dari golongan malaikat? Bukan. Nah, Tapi udah perintahkan selesai. juga. Loh, Nggak usah dipelintir-pelintir lagi. Oke, sudah, diam ya, diam. Nah, tapi kan Allah mengatakan, kenapa kamu tidak ikut sujud? Wah iblis, apa jawaban iblis? Hah? Di mana ayat itu yang kamu Loh, katakan itu di mana? coba baca ayatnya lagi, baca ayatnya. Ya, di situ kan dijelaskan, Aba wastakbaro kan? Nah Coba, ya, baca. Coba khusus baca untuk semua. para Coba. malaikat. Ya, terus coba. Nah,
Nah, Ya udah, ini khusus untuk malaikat yang disuruh iblis sujud. ini ketika ibaratkan ini, wah iblis, kenapa kamu tidak mau ikut sujud? Tidak ya Allah, saya ana khairum min, saya lebih baik daripada Adam. Ini yang Allah murka itu. Coba dibaca ayatnya, coba dibaca ayatnya. Ya coba kamu baca artinya coba. Aba wastakbaru itu apa coba? Coba baca. Bentar. Nggak usah tertawa, kamu ini ditantang. Iya, bentar ya. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Di sini nggak ada iblis ya. Oke. Terus, Sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud. terus apa? Kecuali iblis. Ia menolak dan Nah, menyombongkan. menolak kan? Sebentar, tahan, sabar, santai aja. Nah, di sini kan jelas yang disuruh sujud para malaikat. Tetapi kan iblis ini bukan golongan dari malaikat. Sebenarnya nggak nyambung ini. Loh, kenapa gimana? Wong di ayat lain dia mengatakan gini, enggak ya Allah, saya andaikan gini, loh, kalau gitu saya juga ya Allah. Oke, andaikan dia sujud. Oke, gini. Udah, sebentar. Yang disuruh sujud para malaikat atau iblis? Iya, tapi kan Allah mengatakan, apa yang menghalangi kamu tidak mau ikut sujud? Oh, anak Gimana dikatain gitu? Loh, Tafsir kita. kamu gimana sih? Coba Kita sekarang, kenapa Allah kenapa iblis? Coba saya tanya, kenapa iblis mengatakan, aku lebih baik daripada dia? Menandakan dia tidak mau sujud kan? Ayo. Nggak nyambung betul. Kemana larinya? Kamu gimana? Oke, yang disuruh sujud para malaikat nggak? Dia sombong. Maksudnya sombong apa? Mengerasa dirinya dari api. Tidak mau dia ikut sujud seperti malaikat. Itu intinya. Muter nih. Nah, kok muter sih? Iya, di sini kan nggak nyambungnya Coba, apa? enggak, saya mau Iblis nanya ke itu, kamu. sebentar. Eh. Iblis itu Coba saya nanya bukan ke kamu. golongan dari para Apa malaikat. alasan iblis mengatakan aku lebih baik daripada dari Adam? Apa alasannya? Di ayat mana dikatakan dia lebih baik? Nah, itu kamu baca. Nah, kita lagi bahas ayat ini. Apa wastakbaru Al-Baqarah apa ayat- maksudnya? Ya, Kita lagi apa membahas wastakbaru Al-Baqarah itu apa artinya? 34. Aba wastakbaru itu apa artinya? Coba baca lagi. Ya emang dikhususkan untuk para malaikat. Iblis bukan dari golongan malaikat. tapi Dia dari di bangsa sini, ketika jin. Allah, apa yang kamu mencegah untuk tidak mau ikut, wahai iblis? Maka iblis mengatakan, aku ana khairum min. Aku lebih baik daripada Adam ya Allah. Masa aku diciptakan dari dan ingat ya, itu bukan sujud menyembah penghamba, bukan. Sujud at-tahiyyat, penghormatan. Bukan Kalau sujud. saya Coba baca kalau tafsir saya Jalalain. ditanya kenapa kamu nggak ikut sujud? Saya bukan malaikat, saya golongan jin kan gitu jawabannya. Loh, tapi dia coba, kenapa dia mengatakan gini? Saya lebih baik daripada Adam. Menandakan apa dia? Karena oleh Allah disuruh ikut sujud. Dia mengatakan, enggak ya Allah, wong saya loh lebih baik daripada dia. Dia kan dari tanah, saya dari Nggak, api. saat itu iblis ini golongan malaikat Nah, bukan? kenapa Di surat dia yang dapat lain, ini saja? Ustaz. Hah? Di surat yang lain kan ada, Ustaz. Ada roh itu di Iya, mana? it-amar. Jangan loncat-loncat. Di sini aja, ini aja kita bahas. Bukan ada kata-katanya itu. Sebentar balian Ya, kalau sebentar loncat-loncat balian. kita belum. Udah saya jawab ya. Ya, Silakan, udah, selesai kan? Udah. Ya kan, apa lagi mau ditanya lagi? Silakan Bang Junaidi. Nah, Iblis itu memang sengaja diciptakan oleh Subhanahu wa taala di dunia ini. kenapa? Ya, secara Islam seperti itu Bang Di Bas. mana datanya? Ya kan memang sengaja diciptakan oleh Allah. Ya di mana datanya? Tetapi ajaran Kristen itu adalah malaikat-malaikat yang membangkang kepada Allah. Nah, terus. disitulah malaikat-malaikat yang membangkang itulah disebut iblis. Makanya Ya dibuang di bumi. itu kamu ya. Dan Karena gini. nah, di situ dia beda konsep kita dengan Kamu pelin-pelan kalau gitu. Kamu tahu nggak? Malaikat itu dalam ajaran Kristen, malaikat tidak punya nafsu loh ya. Dia selalu tak ada punya nafsu, dia ada punya apa mengingkari. Kok bisa dia tidak punya memberontak? Kan tidak masuk akal. Makanya dalam Islam itu dijelaskan itulah bahwa dia. Kalau dalam Islam dua penciptaan yang beda. Kalau iblis dari api, minal jin. Kalau malaikat dari nur, cahaya. Makanya tidak pernah menolak dia.
taat kepada Allah kalau malaikat, tidak punya nafsu dia. Sama itu Pak Ustaz. Nah, sekarang kalau malaikat tidak punya nafsu, berarti tidak cocok dengan definisi. Coba saya nanya, malaikat itu punya nafsu apa enggak? Enggak, dulu. Malaikat itu punya nafsu apa enggak? Iblis itu dari malaikat yang membangkang kepada Allah, yang Coba tidak taat sekarang gini, kepada saya Allah, nanya, itulah yang malaikat itu punya nafsu apa enggak? Ini dijawab. Tunggu dulu jawab. Malaikat itu punya nafsu apa enggak? Tunggu dulu jawab. Itu. Ya kan? Dia ingin disembah juga iblis Saya itu, mau Pak Ustaz. nanya, malaikat itu Di punya dalam nafsu Matius apa enggak? 9 itu ketika dia segala ini semua akan kukasihkan kepadamu jika engkau menyembah aku, kata iblis. Bang Dan Junet. di situ dia, tetapi Yesus tidak akan menyembah dia. Jawab dulu, jawab. Sembahlah Tuhan. Tunggu dulu jawab. Malaikat itu tuh punya nafsu apa enggak? Aduh, buka dulu mute-nya, buka dulu mute-nya. Mute-nya dibuka dulu, mute-nya. Mute-nya dibuka. Ya jangan di mute dong. Iya. Oke, saya Bang gini Junet aja dulu. dibuka dulu, Balian, Bang Balian. Junet. Balian berani nggak dialog dengan saya pakai data? Yang Bible yang kamu kuasai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balian juga Bang Junaidi dulu, Bang Junaidi. Oke, dua-duanya ya. Pak Junaidi dengan Belian lawan saya. Temanya yang kuasa apa? Yang dikuasai. Nggak usah satu-satu aja, kan nggak enak. Kan enaknya satu-satu. Karena saya ingin dialog. Ya, jangan sedih mute. Jangan sedih mute. Silakan mau Oke, silakan, diskusi Pak. dengan Balian, Coba sekarang, mau Junaidi. diskusi dengan saya. Junaidi, malaikat itu punya nafsu apa enggak? Nah iya, jawab itu dulu, Pak Junaidi. Jangan kayak pasar, Pak Junaidi. Ketika ada pihak muslim itu berinteraksi, jangan dipotong-potong. Nanti ya. Lanjut. Loh iya, dijawab dulu pertanyaan Ustazah. Malaikat itu punya nafsu apa enggak? Apa enggak? Ya, malaikat itu ya, ketika dia melawan Allah, dia punya nafsu di situ ingin disembah. Kan di situ kita bisa melihat situ. Ya, makanya ketika dia menggoda Yesus di padang itu, Pak Ustadz ya, semua akan kuberikan kepadamu jikalau engkau menyembah aku. Tetapi apa kata Yesus? Ya kan, sembahlah Tuhan Allahmu, kan di situ dia. Nah, itu dia, makanya malaikat itu karena melawan Allah ya dibuang di bumi sampai dibuang di gua-gua itu, Pak Ustadz. Nah, di Oke, sudah ya. Oke. Berikan selama Jadi beberapa kalau hari ini sama udah Junaidi, sudah. Sebentar. Pakai data, coba pakai data coba. Malaikat tidak punya nafsu. Beberapa hari ini Pak Ustaz. Ya, memang banyak orang yang bodoh di dunia ini, Pak Ustaz. Ya kan? Ya. Orang yang bodoh itu, Pak Ustaz, kok bisa percaya kepada orang yang tidak bisa baca tulis? Nah, di situ Pak Ustaz bisa merasakan kalau anak Pak Ustaz tidak tulis apa tindakan Pak Oke. Ustaz. Ya, Oke, sudah, jangan pasti Pak gitu, Ustadz udah. akan mengajari dia supaya dia bisa baca tulis, Pak Ustadz. Oke, sudah. Ya kan? Orang Supaya yang dia bodoh. pintar. Oke, sekarang gini. Orang bodoh itu mentuhankan manusia. Padahal manusia itu mentuhankan Allah. Itulah sebodoh-bodohnya makhluk. Sebodoh-bodohnya iblis. Iblis tidak pernah menyembah manusia. Dia menyembah Allah. Sebodoh-bodohnya iblis. Sepintar-pintarnya manusia. Dia menyembah manusia. Itulah sebodoh-bodohnya manusia yang sebenarnya. Makanya mereka ini lebih buruk daripada binatang. Guk-guk B2 tidak pernah menyekutukan Tuhan itu. Tapi ada seorang manusia menyembah manusia. Yang mana manusia itu mempunyai Tuhan. Ayo coba, pinter apa enggak? Bodoh apa pinter? Manusia menyembah manusia itu. Coba saya nanya. Ayo silakan. Buka dulu mute-nya. Junaidi, mute-nya dibuka dulu. Ayo. Mute-nya dibuka. Saya di mute itu buka mute, tutup mute, buka tutup mute ya di situ Pak Ustadz Arif ya. Nah di situ. Nah disitulah saya melihat perbedaan saya dengan Pak Ustadz Tahta kan di situ dia. Ya. Saya menyembah manusia Pak Ustadz yang Pak Ustadz katakan itu ya kan. Nah Pak Ustadz harus tahu siapa sebenarnya Yesus itu sebenarnya. Ya kan? Dengar dulu. Siapa sebenarnya Yesus itu? Itu yang membedakan saya dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz tidak tahu siapa Yesus itu.
Saya tahu siapa Yesus itu Pak Ustadz. Nah di situ, walaupun Pak Ustadz hafal ayat-ayat dalam Bible itu, ya, baik di kitab mana, baik di Injil mana, Coba jelaskan Bang Yusuf. Udah biarin, Siapa biarin. Yusuf? Siapa Yesus itu? Udah biarin. Jangan Kan di menghujat. situ. Dengar Kamu dulu, sudah Pak. menghujat ya. Dengar dulu. Ya. Di situ dia. Iya, kamu tak Ya. biarin. Dengar Asal dulu. jangan menghujat. Barusan kamu sudah menghujat lo tadi. Dengar dulu, saya tadi Silakan. Pak Ustadz ngomong tadi saya tidak potong, ya kan? Nah kalau saya ngomong Pak Ustadz cepat kali potong-potong saya kan di situ dia. Tadi saya membedakan. tunggu. Tadi saya potong karena kamu menghujat sudah. Masa percaya dengan orang yang tidak baca tulis apa? Kamu itu menghujat tadi, makanya saya potong. Kita bicara Saya nggak pakai data, menghujat. ayo, pakai data. Silakan. Sekarang gini, apakah saya tidak menghujat Pak Ustadz? Ya kan sama sekali tidak Pak Ustadz. Apakah Pak Ustadz juga mengakui bahwa Muhammad itu tidak bisa baca tulis? Iya, tidak pernah baca kitab Kalau itu benar, Tidak pernah. kalau itu benar baca saya tidak kitab menghujat. kitab. Kalau itu benar saya tidak Ya menghujat Pak sudah, Ustadz. ya sudah, silakan teruskan, ayo. Ya. Saya udah jawab. Berarti Pak Tidak Ustadz pernah jangan baca bilang saya tulis menghujat. kitab. Ya kan? Jadi Pak Ustadz jangan bilang saya menghujat. Kalau Ya Pak sudah, Ustadz silakan. mengakui bahwa Teruskan. tidak bisa baca Udah tulis, teruskan, ayo cepat. saya tidak menghujat. Gak usah nangis. Udah tetap terus. Saya tidak nangis, Makanya, ya kan? narasi kamu Saya tadi tidak teruskan, menghujat. ayo. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa saya menghujat. Saya tidak menghujat fakta dan kenyataannya. Udah jangan diteruskan. Silakan terus. Mengatakan bahwa Muhammad itu tidak bahasa tulis. Lanjutkan terus. Ayo. Nah, oke. Siapa Yesus? Lanjutkan di situ. Oke. Oke, nah di situ bedanya saya dengan Pak Ustadz, bahwa Pak Ustadz tidak tahu ya kan siapa Yesus sebenarnya. Di dalam ayat-ayat yang Pak Ustadz bawa itu bahwa Yesus itu punya Tuhan, kan di situ dia. Tetapi Pak Ustadz tidak tahu bahwa ya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, karena dia adalah Firman Allah itu sendiri. Dialah yang menjadi manusia, di situ dia. Yesus tidak pernah ya dalam ayat-ayat yang Pak Ustadz bawakan itu dia minta sembah dan sebagainya. Tetapi dia menerima penyembahan dari semua orang Pak Ustadz. Nah di situ. Kalau dia menerima penyembahan Pak Ustadz, berarti dia adalah Tuhan. Dan dia tidak pernah mengatakan jangan sembah aku bukan Tuhan. Tidak pernah Yesus mengatakan di situ selama hidupnya di dunia ini melarang orang menyembah dia. Nah di situ dia. Kalau memang dia bukan Tuhan, dia akan melarang orang untuk menyembah dia Pak Ustadz. Ya, murid-muridnya mungkin dilarangnya untuk memanggilnya Tuhan. Orang-orang lain yang disembuhkan itu mungkin dilarangnya untuk mengatakan dia adalah Tuhan. Tetapi dia menerima penyembahan itu Pak Ustadz. Sejak lahir dia sudah disembah oleh ketiga raja orang Majus, gembala-gembala dari situ dia. Tetapi apa? Orang tuanya tidak Kalau udah pakai data jangan lama-lama. Gembala itu jangan sembah anakku. Oke, Dia sudah. bukan Tuhan. Tidak Oke, pernah sudah. dilarang Pak Ustadz. Udah. Di situ. Ini loh Ya. datanya ada di otak saya. Sembah-sembah itu Pak Ustadz. Sudah. Ya. Sudah. Hanya iblis yang minta sembah-sembah itu Pak Ustadz. Oke. Oke, silakan. Oke, ingat ya, apa yang kamu sampaikan datanya ada pada tahta semua. Jadi kamu cuma ngomong kosong itu. Datanya nih di otak saya ini. Pertama, Yesus ini menyembahkan Yesus, bukan disembah. Tapi kalau alasannya dia tidak menolak disembah, apa bedanya dengan Daud? 1 Samuel 25-23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud. Begitu juga Abraham, Kejadian 23 ayat 7. Kemudian bangunlah Abraham, lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Apakah Daud dengan Abraham ini Tuhan karena mereka sujud? Atau Abraham sujud kepada Bani Het? Apakah Bani Het ini Tuhan? Jadi Anda ini tidak bisa membedakan. Yang benar tuh gini loh, Yesus ini menyembah, bukan disembah. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami ya menyembah apa yang kami kenal. Sus, siapa Tuhan yang kamu kenal, yang kamu sembah? Allah Bapa. Matius 11:25. Ada berapa Sus? 1. Markus 12:29. Di mana tempatnya Bapa itu Sus? Di langit. Ya, Matius 2:18-19, Matius 23 ayat 9. Jelas kan? Yesus menyembah Tuhan yang jelas ada.
Esa tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Yang kedua, siapa Yesus? Oke, mudah. Sus, kamu siapa? Utusan untuk Israel. Matius 15:24. Sus, apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Sus, di mana kamu menerima firman? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Terus Yesus, setelah kamu terima, kamu apakan firman itu? Aku sampaikan, kan tadi aku bilang, tahta, jangan ngeyel kamu. Kalau udah aku bilang, penyampai firman yang disampaikan. Data mana, Sus? Jangan seperti orang Kristen, tidak punya data. Oke. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Bagaimana Yesus kamu caranya menerima firman? Saya mendengar. Mana datanya? Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar. Oke, apakah cuma itu Yesus? Oh, saya juga seorang nabi. Data mana? Data Markus 6 ayat 4. Banyak datanya. Dan dia seorang hamba. Jadi saya kenal banget Yesus itu. Kamu yang tidak kenal. Karena kamu dari tadi tidak pakai data. Oke, silakan. Ayo, kamu ngomong apapun, datanya ada di otak ini. Ayo. Pak Ustadz, di situ saya katakan tadi, Pak Ustadz hanya sok kenal dengan Yesus. Saya ini pengikut Yesus, berarti saya kenal siapa Yesus. Ya, udah saya bilang tadi, ya kan. Yesus itu Pak Ustadz kenal hanya dengan ayat-ayat yang Ustadz sampaikan. Ya, dia utusan, dia nabi, dia manusia. Ya kan? Nah, di situ yang kita sepatutnya kenal. Tetapi saya, Pak Ustadz, saya tahu Yesus itu asal dari mana. Dia adalah firman Allah. Firman itu adalah Allah. Di situ. Dan Allah itu yang menjadi manusia, Pak Ustadz. Di situ. Dasarnya di situ, akarnya dari situ harus Pak Ustadz tahu. Nah, di situ saya ini doubling saya ini Pak Ustadz. Ya. Oke. Masa ayat-ayat yang begitu banyak dibalas dengan curhatan. Ketika oke, sudah tunggu tenang. Oke. Nanti yang doubling. Oke. Yang doubling. Gini. Sekarang gini ya. Yesus ini katanya firman. Enggak, Saya nanya ke Yesus. saya masih mau ngomong, cuman suara saya doubling kayaknya ini. Ya makanya udah dengerin aja. Loh, ya ngapain saya dengerin ajaran yang sesat ya? Bagaimana Ya udah silakan terus sekarang ya lanjut ayo. Silakan terus lanjutkan curhatannya. Saya juga nggak mau dengerin kalau ajaran yang sesat, saya akan lawan. Makanya kamu barusan ngomong, ya udah Ustaz, saya doubling apa? Ya saya yang ngomong kalau gitu. Atau mau dilanjutin silakan curhatannya. Lanjutin di situ dia. Ayat-ayat yang Pak Ustadz sampaikan tadi, ya saya tidak bantah bahwa dia juga utusan, dia juga nabi dan dia juga manusia. Nah, akar permasalahannya Pak Ustadz, ya kan? Pak Ustadz tidak tahu siapa sebenarnya Yesus itu tadi Pak Ustadz, dan itu bahwa dia adalah firman Allah. Ya, firman itu adalah Allah di situ ya Pak Ustadz, yang tidak Pak Ustadz ketahui di situ. Di mana firman itu telah menjadi manusia. Nah, di situ diam di antara kita. Nah, diam di antara kita, saya ini tahu siapa Yesus, Pak Ustadz tidak tahu siapa itu Yesus. Pak Ustadz hanya tahu bahwa Yesus adalah utusan. Nah, Pak Ustadz tidak tahu bahwa Yesus itu adalah manusia sepenuhnya, Tuhan dan sepenuhnya. Kan di situ dia, itu perbedaan saya dengan Pak Ustadz. Nah, di situ kenapa saya bisa mengerti, ya kan? Karena orang-orang Kristen yang punya Alkitab mengerti kitab mereka. Ya, karena mereka membaca Alkitab itu Pak Ustadz ya diilhami oleh Roh Kudus. Kalau Pak Ustadz membaca Alkitab saya, kalau saya lihat narasi-narasi Pak Ustadz selama ini, Pak Ustadz hanya mencari kesalahan tentang kitab suci saya Pak Ustadz. Ya, di situ dia. Jadi saya tidak heran dengan pikiran-pikiran dan narasi-narasi Pak Ustadz. Nah, di situ. Maka saya katakan ya memang banyak penyesat-penyesat sekarang ini Pak Ustadz. Dari situ dia. Ya, maka saya harus mengatakan kepada orang-orang Kristen, ya baik yang ada di sini maupun di bawah, hati-hati. Banyak sekarang timbul penyesat-penyesat, ya.
untuk menyesatkan orang karena mereka membaca Alkitab itu ya Bentar saya potong pakai data Bang Junedi. Bang Junedi pakai data. kehendak dirinya Pakai sendiri. data dulu Bang Junedi. Di mana Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Pakai data dulu. Saya potong sebagai Enggak, biarin. Ngomong, ayo. Enggak Oke. apa-apa. Enggak apa-apa, Saya ngomong katakan, apapun. Nanti saya datanya di otak saya nanti. Ya, saya katakan di sini di Kolose 2 ya ayat 9 saya katakan di situ ya. Di situ saya mengatakan itu Pak Ustadz ya. Kita baca di Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Ya, di situ sudah mengatakan ya, sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Nah, di situ kepenuhan kealahan. Di situ saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati. Nah, kalau saya juga mengatakan bahwa dia adalah manusia sejati, Pak Ustadz bisa baca di Filipi, Pak Ustadz ya. Kita buka di Filipi lagi. Kita buka Filipi 2. Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Nah, di situ dia. Dan di Filipi 2 ya mengatakan bahwa ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, di situ dia adalah manusia sejati. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, itulah dia manusia sejati dan Allah yang sejati di situ. Nah, di situ ya Pak Ustadz tidak bisa membedakan manusia sejati bagaimana, Allah yang sejati bagaimana. Nanti Pak Ustadz akan tanya, dia disalib manusia ke Allah, kan di situ. Selalu arahan pertanyaan itu kepada orang Kristen seperti itu. Nah, sementara Pak Ustadz tidak paham Allah yang sejati dengan manusia yang sejati. Kalau dia manusia yang sejati, dia sama seperti kita. Kenapa sama seperti kita? Dia dilahirkan sama seperti kita. Dia juga lapar, dia juga haus, dan dia juga bisa ngantuk. Pak Junaidi. Tapi roh yang sejati itu ada di dalam Yesus karena dia roh Allah itu sendiri. Pak Junaidi, gini Pak Junaidi, Anda berhadapan dengan tahta, bukan di gereja ya. Jadi jangan nama-nama, kecuali pakai data. Mau 1 bulan tak tunggu itu kalau pakai data. Jadi kalau cuma curhat jangan nama-nama. Jadi gini, pertama Yesus itu Tuhan karena dia firman. Oke. Itu kamu cuma baca 1 Yohanes 1 ayat 1. Tapi kalau saya langsung nanya ke Yesus. Ya, pertama kita harus tahu definisi firman itu apa. Jangan framing Pak Ustadz. Kapan Pak Ustadz tanya ke Yesus? Jangan framing dengan saya. Jangan framing. Oke, tenang dulu, tenang ya. Ya, kita kan santai, oke? Minum dulu, minum. Oke. Gantian, jangan dipotong. Pihak Kristen dia tak boleh motong. Silakan Ustaz Tata. Jadi santai ya. Jadi gini, kita harus tahu firman itu apa. Firman itu perkataan Tuhan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan keluar dari mulut Tuhan nanti. Ya, diperdengarkan. Makanya Yesus mendengar itu. Yohanes 4, Yohanes 8, 40, Yohanes 15:15. Firman yang keluar dari mulut itu didengar oleh Yesus. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Jadi tidak pernah firman itu menjelma. Firman itu sifat. Saya tahta bisa bicara. Ini sifat bicara ini. Tidak akan menjelma. Tugasnya bicaranya saya ini diperdengarkan. Woi. Maka orang mendengar. Tidak akan menjelma jadi orang. Suaraku. Kamu datangnya ke sana ya. Jadi manusia suaraku. Gak ada. Yang namanya perkataan itu diperdengarkan. Makanya kata Yesus. Apa yang aku sampaikan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Ya. Terus. Setelah diterima. Disampaikan Yohanes 17:8. Karena sifat firman itu sama dengan gini, Tuhan kuasa. Kuasa ini sifat, tidak akan menjelma. Tuhan kasih sifat. Makanya kalau nanya ke Yesus, yang benar kamu ini firman jadi manusia atau manusia menerima firman? Maka jawaban Yesus, saya ini manusia menerima firman. Karena tugasnya saya utusan penyampai firman.
Yohanes 3:34. Firman ini aku terima cara mendengar, Yohanes 8:40, Yohanes 15:15. Setelah aku dengar masuk ke otakku, ku sampaikan, Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Terus Anda tadi mengatakan, ya, hati-hati banyak penyesat. Tahu nggak penyesat itu apa? Penyesat itu dia datang menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan Yesus. Contohnya kata Yesus, Tuhan yang benar itu adalah Allah. Lalu datang penyesat ini, Roma 10 ayat 9. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu Yesus Tuhan, berarti penyesat ini. Dan penyesat ini sudah dinubuatkan. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Maksudnya apa? Menyamar domba. Maksudnya apa? Dia bukan orang Israel, pura-pura jadi orang Israel, jadi domba. Padahal serigala Roma. Coba, kalau kamu senang nonton sepak bola, Serie A, Roma itu apa logonya? Serigala. Nah, ternyata Paulus orangnya, dia ngaku orang Roma. Mana datanya? Kisah Para Rasul 22 ayat 25. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak pernah ngaku orang Roma. Ya. Kalau Paulus ngaku. Yang kedua, Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Siapa ini orangnya? Paulus. Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Ya. Yang terakhir, penyesat itu sudah dekat. Ya, Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Waktunya sudah dekat. Siapa ini? Nabi Muhammad ratusan tahun datangnya. Kalau Paulus, Yesus tidak ada, muncul penyesat waktunya sudah dekat. Dia memakai namaku supaya diakui. Supaya diakui oleh orang, dia memakai nama Yesus. Padahal dia bunglon. Mana bunglon di situ ayatnya? 1 Korintus 9:20 sampai 21. Ketika berkumpul dengan orang ahli Taurat, dia pura-pura ahli Taurat. Ketika di luar yang orang bukan ahli Taurat, dia pura-pura menjadi orang yang tidak paham Taurat. Dengan orang Yahudi, dia seperti orang Yahudi. Itulah sifatnya penyesat itu. Ada pada bulus semua. Ya, jadi gitu. Ya, terus Tuhan mengosongkan diri. Kata siapa? Yesus, Tuhan Allahmu mengosongkan diri enggak? Enggak, dia tetap di langit. Matius 18:19. Matius 23:9. Oleh Bapakku yang ada di langit, enggak pernah mengosongkan diri jadi turun ke Yesus. Aduh, Pak Junaid ini gimana Pak Junaid? Silakan, apa lagi? Ya, disitulah Pak Ustadz, saya melihat Pak Ustadz tidak paham tentang kitab suci saya. Karena Pak Ustadz memakai kacamata, mengukur kitab suci saya dengan Islam, kan begitu, terminologi Islam. Nah, di situ enggak nyambung di situ Pak Ustadz. Nah, di situ dia. Jadi Pak Ustadz ya, saya sangat menghormati Rasul Paulus itu Pak Ustadz. Justru dialah yang mengingatkan saya di mana di dalam Galatia 1 ayat 6 dan 7 Pak Ustadz dia mengatakan bahwa ya, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Nah, di situ dia. Nah, di situ kan sudah banyak ajaran yang sesat di situ Pak Ustadz, dan di situ yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Nah, di situ Paulus sudah meramalkan itu Pak Ustadz. Menurut itu memang ada Injil-Injil yang lain yang akan disampaikan. Bahkan sampai saat ini Pak Ustadz. Ya, di situ. Di dalam ayat 7-nya Pak Ustadz mengatakan bahwa yang sebenarnya bukan Injil. Ya, yang disampaikan oleh penyesat-penyesat itu Pak Ustadz. Ya, yang disampaikan oleh para nabi-nabi palsu itu bukan Injil. Rasul-rasul rasul palsu itu bukan Injil yang disampaikan Pak Ustadz. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus itu. Nah, sekarang saya berhadapan dengan orang-orang yang memutarbalikkan Injil Kristus itu seperti Pak Ustadz. Nah, di situ dia. Nah, Pak Ustadz kan tidak percaya bahwa Rasul Paulus itu
Ya, saya mengatakan bahwa dia adalah rasul yang mulia, kan di situ. Cuman Pak Ustadz tidak percaya, kan di situ. Karena saya dan Paulus itu adalah pengikut Kristus. Justru iman, kepercayaan kami sebagai orang Kristen itu, Pak Ustadz, dikuatkan oleh Rasul Paulus itu supaya kami tidak berbalik untuk menyembah Allah lain atau Allah yang tidak dikenal itu, Pak Ustadz. Nah, di situ. Nah, di situ caranya Pak Ustadz. Berbeda saya dengan Pak Ustadz kalau membaca Injil, di situ dia. Pak Ustadz kan membaca Injil ini kan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, ya, untuk memurtadkan orang pakai Injil saya ini, Pak Ustadz. Nah, hanya orang-orang yang lemah saja yang bisa murtad, Pak Ustadz, dengan Injil-Injil yang mualaf yang seperti ini, Pak Ustadz. Nah, di situ. Nah, maka saya mau wanti-wanti ya kepada orang-orang Kristen ya, supaya kuat, supaya terus berdoa. Karena memang banyak sekarang pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran sesat yang muncul pada saat ini, Pak Ustadz. Itu saja Pak Ustadz dari saya. Ya, saya ingin ketika Pak Ustadz untuk membaca Injil saya, berdoalah ya. Berdoalah. Jadi jangan ada niat untuk ya, untuk untuk menjelekkan kitab suci saya. Jangan ada niat untuk memualafkan orang dengan Injil saya nih Pak Ustadz. Nah, di situ dia. Karena itu sudah menjadi pengalaman. Aku balik lagi ke sini Pak Ustadz ya. Pak Ustadz. Balik ke sini lagi ke sini. Ini Ya, mualaf ini, otak waras ini mualaf ini. Otak Jimin waras cerdas, itu malam, Bang Jimin. Nggak paham dia. Jadi aku balik ke sini lagi nih. Wajar saya dengan otak waras ini wajar saya dan ndak ini apa dia mau memiliki atau keyakinan lain ya. Saya ndak pernah memaksa orang untuk bisa memiliki keyakinan tersendiri kan di situ. Sebentar dulu, Bang Didi yang DM saya. Sebentar. Ustadz Arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ustadz Bunda Mila. Tata. Sudah ada Bunda Mila. Serius, iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya nambahin sedikit ya, boleh nggak? Silakan. Saya nggak suka kata-kata dia mengatakan, oh banyak yang murtad gara-gara Ustadz mengajarkan yang benar. Jangan pakai kata-kata murtad. Kau kafir. Oke, jangan kau pakai kata-kata murtad. Itu kata-kata untuk orang Islam yang keluar dari agamanya itu murtad. Kau kafir pakai bahasa Yunani. Kan agamamu, Alkitabmu itu pakai bahasa Yunani. Pakailah bahasa Yunani, nggak usah pakai kata-kata Islam. Termasuk Allah yang kau curi dari kami. Oke? Allah katanya Bunda. Nah. Bunda di Amerika Bunda, Bunda di Amerika. Sebentar saya tanya kesaksian Bunda Mila ini. Beliau tinggal di Amerika. Apa gereja-gereja di Amerika banyak yang tutup, Bunda? Nah, ini dia nih. Saya boleh cerita sebentar Ustadz Tahta, saya potong ya. Jadi saya 25 tahun di sini. Jadi saya mengikuti tetangga saya Kristen. Ini kita Islam juga udah mulai banyak tumbuh jauh. Nah, Kristen itu mulai merosot. Kenapa? Banyak faktor. Pertama, mungkin mereka sudah tidak kuat harus menyumbang gereja. Nah, gereja ini kan barang antik yang kadang-kadang udah 100 tahun, 200 tahun. Harus ada pengelola khusus, harus di maintenance, harus diperbaiki segala macam. Itu satu. Kedua, jangan liberal. Nanti dulu, nggak framing. Ini kenyataan. Saya tinggal di Amerika. Gantian. Kau nggak kuat dengar saya. Kau nggak bakal kuat dengar saya. Oke? Jadi, ya kita diskusi, tapi perlu kenyataan. Jadi Ustadz ini di Amerika sekarang, ini Kristen ini merosot, either dia jadi ateis atau pindah ke Islam. Nah, kenapa mereka pindah ke Islam? Itu banyak faktor, terutama soal Palestina. Jadi Palestina ini bukan soal agama lagi, Ustadz. Palestina ini soal human, soal hak azazi kita, yang di-torture, saya campur ya bahasanya, nggak apa-apa lah ya, yang di-torture, yang di-abuse, bapaknya mati. Tapi ini perempuan Palestina ini masih kuat nih imannya. Nah, itu yang membuat orang-orang, karena kalau kita lagi demo di jalan, itu yang demo itu bukan orang Islam aja. Mau dia color warna apapun, dia ikut. Oke, termasuk orang Kristen, termasuk. Jadi sekarang ini gereja-gereja itu tutup, termasuk orang Indonesia membeli satu gereja, namanya Gereja At-Thohir. Boleh dibuka. Dari mana itu masjid itu sekarang? Jadi masjid itu dijual atau kalau pendetanya baik, dia jual sama orang Muslim. Kalau gerejanya, kalau ustadznya tidak baik, kenapa kamu dengar? Orang framing, ya di situ enggak aja. Framing, ini enggak framing. Realita di lapangan. Ini realita hidup.
Ini realita Saya hidup juga di lapangan panas. Pak Ustadz. Saya juga Oh di iya lapangan. iya iya, nanti dulu selesaikan Tapi saya ini boleh kau masuk. di Amerika beda Ya, ruang kan. selesaikan dulu. Jadi Ustadz, kalau pendetanya ini, pendeta kan nggak semuanya yang asal duit aja. Mereka banyak juga yang baik. Nah, kalau mereka baik, mereka jual gereja-gereja ini kepada Muslim, termasuk ke saya, ke Bunda Sumangkun, dan beberapa lagi orang Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, Nggak kita tahu. beli, kita rombak, jadi gereja Nggak itu tahu jadi kalau masjid. masjid juga Tapi banyak tutup sebagian di sana, itu, di Timur Tengah sana, itu kan gereja gitu. jadi apa? Jadi bar, jadi diskotik, jadi tempat-tempat pelacuran. Itu kenyataan. Nah, jadi Anda yang di Indonesia bilang, oh ini banyak nih perpindahan. Pret. Nih saya bilangin pret. Oke? Karena apa? Karena kalau dilihat di statistik, Ustadz, 2070 itu bakal angus itu Kristen-Kristen di Amerika itu. Habis, apalagi di Eropa. Puluhan ribu gereja dijual. Puluhan ribu, Ustadz. Tuh, Eropa. Amerika masih mending, masih ada agamanya. Nah, sekarang satu hal lagi yang saya kasih tahu. Ada satu daerah namanya Utah. Di situ Kristen Mormon. Di Indonesia mungkin nggak ada. Itu Bible itu tidak boleh dibaca sama anak kecil. Karena berbahaya katanya. Merusak otak. Makanya diambil. Jadi anak kecil tidak boleh megang itu. Kalau kita lihat, sekarang saya mulai baca-baca Bible ya. Kalau saya lihat itu Tata bisa menjelaskan. Memang benar, sebagian dari isi Bible itu nggak layak dibaca sama anak kecil. Oke? Nah, sudah segitu dulu. Terima kasih. Silakan Ustaz Tata. Ya tadi yang saya tulis untuk Bang Junaidi, jangan percaya kepada Injil palsu. Injil palsu itu dia itu merubah ajaran inti. Tadi sudah aku jelaskan, ajaran inti Yesus itu apa? Markus 12:29. Ya, dengarlah hai Israel, hukum yang terutama. Dengar hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu ada Injil palsu, Roma 10:9. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Bisa nggak sekolah? ya, bahwa Yesus Jam berapa keluar? Nah, inilah Injil palsu, merubah ajaran inti. Ya, yang kedua, Injil asli ini firman Tuhan. Aku menyampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku, kata Yesus. Sedangkan Injil palsu ini 2 Korintus 11:17. Aku menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan, tapi sebagai orang yang botol. Ini kamu mau firman Tuhan mau ditantang dengan yang bukan firman Tuhan. Tidak level. Bahkan dia memberitakan Kristus ya dengan cara palsu. Filipi 1:18. Ya. Jadi sangat mudah. Nah, Nabi Muhammad apakah dia menyampaikan bertentangan dengan Yesus? Tidak. Tentang ketuhanan sama semuanya. Ya. Tentang apapun, karena para nabi ini meneruskan. Summa auhayna ilaika an tabi millata Ibrahim hanifa. Nabi Muhammad diutus melanjutkan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Itu. Jadi kalau dikatakan Injil palsu, ya Injil Kristen ini yang disampaikan oleh Kristen yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Saya dipenuhi Roh Kudus. Buktinya, saya semua ngomong pakai data. Jadi kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus, ketika dia ngomong berdata dia. Ya tidak, coba Bang Juma, Ustaz Sugi, banyak Roh Kudusnya itu. Karena beliau kalau menyampaikan selalu pakai data. Jadi jangan cuma ngaku-ngaku, "Hai Juma, kamu jangan menyampaikan Injil, kamu tidak dipenuhi Roh Kudus." Coba orang yang dituduh tidak dipenuhi Roh Kudus pakai data. Yang ngomong tidak pakai data, kan keliru namanya. Ya, terus lagi pengikut, ya kami ini pengikut Yesus, apa yang kalian ikutin? Kalau saya pakai Bible, kalian ini perusak ajaran Yesus. Dari ajaran samawi, Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18 tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37 dia tetap di langit. Matius 18:19 yang Esa. Markus 12:29. Kamu pagankan dia. Dia itu firmannya menjelma jadi manusia. Tuhannya 3, menebus dosa dengan darah manusia. Itu pagan. Ajaran samawi, korban. Apa bedanya korban dengan tumbal? Korban binatang samawi, tumbal manusia pagan, dewa Molok. Coba baca sejarah zaman dulu. Oh, dewa marah minta tumbal darah manusia.
Oh saya pingin kaya mendadak, tumbalkan anaknya. Ajaran shit. Jadi Mbak Junaidi ya, kalian mau ngomong apapun ingat ya, musuh terbesarnya kamu adalah Bible. Ini saya buktikan itu. Makanya tak biarkan kamu ngomong apapun, tak biarin. Bahkan kalau ada yang mengganggu saya larang, biarin. Biar orang tahu bahwa kalian ini cuma ngomong doang, tidak ada Roh Kudusnya. Gitu ya. Oke, silakan. Ayo. Oke, Pak Ustadz. Ya kan, Roh Kudus itu apa Pak Ustadz menurut Pak Ustadz? Kamu nanya versi saya. Ya. Oke, nazzala ruhul qudus min rabbik. Yaitu malaikat Jibril yang selalu menemani para nabi termasuk Yesus. Karena roh dia. Nah, disitulah bedanya kita Pak Ustadz. Roh Kudus ini adalah roh Allah itu Pak Ustadz. Nah, di situ. Dan Roh Kudus inilah yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Ya, di situ dia. Kalau Roh Kudus menurut Pak Ustadz itu kan malaikat. Malaikat Jibril menurut Pak Ustadz di situ Roh Kudus itu. Ya kan? Nah, di situ di mana Muhammad juga tidak pernah berbicara dengan Allah langsung kan di situ, melewati Jibril di situ dia, ya, sehingga semua orang percaya kepada Muhammad. Nah, di situ, ya mungkin tak berapa orang yang bisa percayakan di situ dia. Nah, itu bedanya saya dengan Pak Ustadz. Nah, di situ Roh Kudus itu bukan malaikat, bukan Jibril Pak Ustadz. Roh Kudus itu adalah Roh Allah Pak Ustadz. Nah, di situ saya lihat Pak Ustadz sudah salah di situ menurut keyakinan saya sebagai orang Kristen di situ. Itulah bedanya saya dengan Pak Ustadz. Nah, di situ. Makanya Pak Ustadz, ya kan? Kalau saya bisa membaca di di 2 Timotius 4 Pak Ustadz, ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Pak Ustadz. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, situ Pak Ustadz. Makanya saya berpedoman kepada ayat ini Pak Ustadz. Nah, di situ. Karena akan datang waktunya orang-orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya Pak Ustadz. Nah, di situ Pak Ustadz. Pak Ustadz harus sadar di situ Pak Ustadz ya. Karena Pak Ustadz akan memuaskan telinga Pak Ustadz sendiri. Pak Ustadz akan memuaskan hawa nafsu Pak Ustadz sendiri ya, untuk membantah ya keyakinan saya lewat Alkitab ini Pak Ustadz. Saya melihat seperti itu. Di mana juga Pak Ustadz di 2 Petrus mengatakan Pak Ustadz ya, kalau saya baca di 2 Petrus 2 ya ayat 1 mengatakan bahwa ya 2 Petrus 2 ayat 1 2 Petrus 2 ayat 1 ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ya, guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, ini dia Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz ya. Nah, di situ Pak Ustadz juga bagi saya termasuk guru-guru palsu Pak Ustadz. Nah, di situ nubuatan ini sudah nyata adanya Pak Ustadz ya. Di dalam kitab suci saya di ayat 2 Petrus 2 ini. Nah, di situ nyata adanya Pak Ustadz ya. Makanya kalau saya orang-orang Kristen tidak pernah baca Alkitabnya ya, bisa mualaf mereka Pak Ustadz dengan cara Pak Ustadz memberitakan apa yang Pak Ustadz sampaikan kepada saya. Tapi bagi saya, iman saya sudah pindah Pak Ustadz, ya kan di situ. Makanya selalu saya datang ke komalnya Pak Ustadz Arif. Nah, di situ dia ya untuk membantah di situ. Baik atau tidak baik waktunya, saya siap ketika saya punya waktu saya akan bantah semua ajaran-ajaran sesat yang disampaikan di komal ini Pak Ustadz. Itu saja saya Pak Ustadz. Saya tidak banyak-banyak berbicara, tetapi saya berdoa kepada Pak Ustadz ya, di situ dia. Kalau Pak Ustadz memang ingin tahu, saya salut dengan Pak Ustadz. Salut saya. Hafal Pak Ustadz dengan kitab suci saya. Tapi bedanya saya dengan Pak Ustadz tidak punya hikmat untuk bisa mempelajari Injil saya.
Ya, karena tujuan Pak Ustadz saya tahu ya untuk memurtadkan orang-orang Kristen lewat Injil, lewat kitab suci saya Pak Ustadz. Itu yang saya lihat. Jangan pakai kata-kata murtad nih, saya nggak suka juga nih. Jangan didiamin dong Ustadz Tahta. Oke, sudah ya. Ya. Sudah Pak Junedi ya. Lanjut Pak Ustadz. Ya. Jadi gini, kita pakai data. Yohanes 16 ayat 12. Biar tahu siapa itu Roh Kudus. Tanda-tandanya Roh Kudus itu. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Maksudnya masih ada nanti ajaran yang dibawa oleh Roh Kudus. Nanti oleh Roh Kudus disampaikan kepada siapa dia, dituju ke siapa dia. Coba baca. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Coba, Roh ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, jadi dia mendengar. Itulah yang akan dikatakan. Siapa? Roh Kudus ini dia mendengar dari Tuhan. Lalu apa yang dia dengar disampaikan. Nah, coba kalau dalam Al-Quran tepat sekali ini. Jibril. Mana datanya? An-Nahl ayat 102. Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbik bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Ruhul Kudus yaitu Jibril menurunkan Al-Quran, membawa Al-Quran firman Tuhan. Disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi yang disampaikan Jibril sesuai dengan apa yang dia dengar. Lalu disampaikan kepada Nabi. Ini sama dengan di dalam tadi itu. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam ke seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya. Tetapi apa yang dia sampaikan sesuai apa yang dia dengar. Berarti, coba kalau itu Rohul Kudus itu roh yang dipahami Kristen, pertanyaannya, siapa roh yang pernah mendengarkan firman lalu disampaikan kepada siapa? Mana bunyinya? Kalau ini Jibril jelas apa yang disampaikan, yang dikatakan bukan dari dirinya, dari Tuhan, mir rabbik. Lalu disampaikan mana? Al-Quran. Nyata, karena memang roh-roh itu ya beda ya. Kalau cuma bahas roh, ya roh nafas ini, Yesus atau saya sama. Kalau dalam Bible diberi roh oleh Allah. Mana datanya? Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti manusia ini diberi roh oleh Allah. Tidak selama-lamanya akan mati dia. Kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari tanah kembali ke tanah, roh kembali kepada Allah. Ini di Bible juga ada. Roh kembali kepada Allah. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tubuh Adam dari tanah, kembalikan ke tanah. Roh wa ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Di kitabmu ada itu. Yang kedua, roh ini ciptaan. Fanafatu fihi min ruhi. Kemudian aku tiupkan roh ciptaanku. Ini sama dengan Zakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan. Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh ke dalam diri manusia. Jadi roh itu ciptaan, sama dengan wa idza sawaituhu fanafatu fihi min ruhi. Kemudian aku tiup roh ciptaanku. Jadi Bapak Junaidi ini mau bahas apapun ngomong silahkan. Tapi ingat yang punya data umat Islam. Oke. Nah, tapi kalau ditanya nanti Tata, di mana tempatnya roh itu? Kalau kamu pakai Bible, ada di lubang hidung. Ya. Ayub 27 ayat 3. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih ada di dalam lubang hidungku. Keluar roh kalau Tuhan. Jadi gini ya, gitu Pak Junaidi. Tapi sabar, kita santai aja ya. Oke, lanjut. Ayo. Oke Pak Ustadz, karena santai lah makanya saya mau berdiskusi dengan Pak Ustadz. Iya. Di komal-komal lain tidak pernah ada yang santai Pak Ustadz.
Ya, Udah hanya nggak di usah situ. gitu. Nggak usah bicara yang lain. Ayo. Ya, makanya saya minta, saya tadi Pak Ustadz mengatakan kita santai, kan di situ dia. Saya hargai itu. Dari dulu saya hargai Pak Ustadz ini santai dalam hal berdiskusi. Nah, di situ dia. Jadi gini Pak Ustadz tidak pernah baca tadi. Pak Ustadz membawakan ayat Yohanes 16 ayat 12. Ya, di situ. Tapi Pak Ustadz tidak baca selanjutnya di situ Pak Ustadz, ya. Di dalam Yohanes 16 yang Pak Ustadz akan baca tadi kan Yohanes 16 ayat 12. Coba Pak Ustadz baca selanjutnya Pak Ustadz, ya kan? Saya bacakan tuh Pak Ustadz. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, ya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, memuliakan Yesus itu Pak Ustadz, Roh Kudus itu Pak Ustadz, Roh kebenaran itu Pak Ustadz, memuliakan Yesus di situ dia. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada Yesus itu. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Itu kata Yesus ya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Yesus punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, di situ dia Pak Ustadz. Nah, disitulah roh kebenarannya, Roh Kudus itu Pak Ustadz, yang sekarang Pak Ustadz ya hadir di dalam dunia ini Pak Ustadz, yang menginsapkan kita supaya kita percaya kepada Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita Pak Ustadz. Ya, nah berbeda dengan saya Pak Ustadz, dengan saya. Kalau Roh Kudus itu kan Pak Ustadz mengatakan bahwa malaikat Jibril, kan di situ dia. Malaikat ya malaikat Pak Ustadz. Roh Kudus ya Roh Kudus, itu adalah Roh Allah. Beda di situ Pak Ustadz. Jadi jangan sampai Pak Ustadz mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Beda jauh itu Pak Ustadz. Tidak perlu Pak Ustadz paksakan pemikiran-pemikiran Pak Ustadz di situ Pak Ustadz untuk mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Jibril di situ dia Pak Ustadz. Nah, itu di ayat itu Pak Ustadz, di situ. Nah, kalau tadi Pak Ustadz juga mengatakan apa ya? Masalah tumbal Pak Ustadz. Ya di situ, ya. Pak Ustadz juga harus tahu di dalam perjanjian lama itu Pak Ustadz, ya, ketika Adam ya berbuat dosa, memang ada yang ditumbalkan. Apa? Kulit binatang yang ditumbalkan di situ Pak Ustadz. Ya, karena untuk membungkus tubuh mereka Pak Ustadz. Nah di situ dia. Karena mereka apa? Walaupun mereka sudah melanggar firman Allah, tetapi Allah tetap kasih kepada mereka. Nah di situ makanya tumbal itu apa? Kulit binatang untuk membungkus tubuh mereka. Nah di situ dan seterusnya Pak Ustadz ya. Setiap penebusan dosa itu di dalam perjanjian lama itu memang harus ada tumbal Pak Ustadz ya. Darah domba, darah tengkukur, darah binatang di situ Pak Ustadz. Nah di situ setiap tahun mereka korbankan di situ ya untuk penebusan dosa mereka Pak Ustadz di dalam perjanjian lama. Nah dalam perjanjian baru Pak Ustadz ya, Yesus itu sebagai penebusan dosa. Di situ dia Pak Ustadz. Kenapa? Yesus itu sendirilah Pak Ustadz ya, yang datang ke dunia ini untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Bahkan dia berkorban untuk menyerahkan nyawanya untuk penebusan salah itu dan mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib. Makanya kami sebagai orang Kristen ya kan, Yesus itulah korban sekali dalam selama-lamanya Pak Ustadz. Makanya kami tidak seperti orang-orang Pak Ustadz lagi untuk menyembelih domba, menyembelih sapi setiap tahunnya Pak Ustadz. Nah di situ ya, makanya kita di Indonesia ini Pak Ustadz, bahkan impor sapi terus Pak Ustadz dari luar negeri karena korban-korban itu terus korban-korban itu Pak Ustadz. Kan enggakah menyusahkan pemerintah itu Pak Ustadz? Sementara kami, Yesus Kristus adalah korban sekali dalam selama-lamanya bagi kami Pak Ustadz. Nah di situ kami orang Kristen ini sangat-sangat gampang sekali Pak Ustadz. Ya kalau memang kita percaya kepada kelamaan Bang Junedi ya. Sudah ya Bang Junedi. Jadi korban itu binatang ternak Bang Junedi ya. Kalau manusia itu tumbal. Lanjut Ustaz Hatta gantian. Oke, pertama, dan Roh Kudus ini memuliakan Yesus. Coba. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui Roh Kudus Jibril.
Apakah Nabi Muhammad memuliakan? Iya. Maryam 15:15. Ketika orang-orang Israel dulunya mengatakan anak zina, maka Roh Kudus menyampaikan kepada Nabi Muhammad, gulaman zakiyah. Dia manusia bayi yang suci. Dulunya dituduh anak zina. Ketika orang Israel membenci dia, mau dibunuh, mau ditelanjangin, Roh Kudus dari Allah, Jibril menyampaikan bahwasanya Isa atau Yesus itu wajihan fid dunya wal akhirah. Dia seorang nabi yang terkemuka di zamannya. Kenapa kalian hina dulu? Ya. Terus ketika orang Israel ingin membunuh dia dengan cara memalukan, dibuka pakaiannya, ditelanjangin, diludahin, maka wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Allah muliakan dia, diangkat. Ya. Ketika orang Israel, inilah yang aku utusan, kami bunuh. Lalu malaikat Roh Kudus menyampaikan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Siapa yang memuliakan kalau gitu? Kristen. Kristen menghina, bukan malah memuliakan. Jadi kalau Roh Kudus menurut Pak Junaidi ini, dan Roh Kudus ini akan memuliakan aku, benar. Jibril, apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar di dalam tadi itu. Ya, Matius 12-15 itu. Jadi Pak Junaidi selalu berkata-kata memukul dirinya sendiri. Ya, terus gini. Ini begini ya, Adam itu bersalah dia. Oke. Kesalahannya karena memakan buah yang dilarang. Tapi dalam Islam dia bertobat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Oke Adam, kamu mengaku bersalah. Maka kamu tetap saya turunkan, bertobatlah. Diberi kalimat. Ya, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Apa kalimatnya? Kamu baca ini, kamu tobat di dunia. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima tobatnya. Makanya ketika kita anak turunnya ini salah seperti Adam, ikutin Adam. Ketika dia salah, apa yang dilakukan? Bertobat. Karena Tuhan Maha Pemaaf. Dosa apa? Semuanya. Mana datanya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sama seperti Al-Quran, Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kalau engkau berdosa, ingat, Adam minta maaf, taubat, diterima. Kamu juga, semua manusia, kalau kamu berdosa, bertobatlah, istighfar. Makanya Yesus pun mengajarkan bertobat. Mana datanya? Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18 ayat 3-8. Lalu berkata, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya bertobat, kata Yesus? Istighfar, minta ampun. Mana datanya? Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah dosa kami ya Allah. Nah, begitu juga di dalam perjanjian lama. Istighfar, minta ampun. Keluaran 34 ayat 9. Juga di dalam Mazmur 79 ayat 9. Juga dalam Bilangan 14:19. Istighfar, minta ampun. Kenapa? Karena Adam yang bersalah, ya dia yang bertobat. Bapak tidak bisa menanggung dosanya anak, anak tidak bisa menanggung dosanya bapak. Siapa yang berbuat, dia yang tanggung jawab. Mana datanya? Kalau dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa ditanggung masing-masing. Siapa yang berbuat, dia yang nanggung. Dia yang harus minta maaf. Kalau dalam Bible, Yeskil 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31 ayat 29. Juga 2 Tawarik 25 ayat 4. Coba baca satu-satu. Yehezkiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ya, anak tidak akan turut
sanggup menanggung dosanya ayahnya, dan ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan ditanggung atasnya. Begitu juga Ulangan 24:16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati menurut dosanya sendiri-sendiri. Masa saya yang dosa, Bapak, Tuhan, Turun Tuhan, saya sembelih Tuhan. Dengan dosamu, dengan darahmu Tuhan, tebus dosaku. Kamu yang salah kok saya yang suruh turun? Kan lucu kan ya? Kalau Adam Islam masuk akal, Adam bersalah disuruh bertobat. Kalau Kristen enggak, Tuhan tenang ya, saya banyak dosa dan apa-apa. Nanti kalau Tuhan turun, saya sembelih dengan darahnya dihapus. Enak banget. Nah, itulah ajaran seton. Apa? Menebus dosa dengan darah manusia, tumbal. Ada orang Jawa dulu ya, pingin kaya mendadak, ditumbalkan anaknya. Ya, pingin kesugihan dia. Ajaran siapa tumbal itu? Kalau ajaran para nabi, korban binatang, itu pun binatang yang halal dimakan. Domba, ya, tidak ada korban singa, gak ada, buaya gak ada, apalagi Tuhan. Korban Tuhan. Gitu. Jadi Pak Junaid ini, aduh, ya ada apa-apa lah, hiburan aja ya.